Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan episode bedah buku yang kedua ya. Kemarin kita sudah mulai episode pertama dengan membedah dua hal. Pertama adalah definisi ilmu tauhid, kemudian yang kedua adalah tentang nama-nama lain ilmu tauhid. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dua hal juga ya, yaitu tentang objek ilmu tauhid dan ragam keyakinan manusia ditinjau dari rukun iman. Nah, ini masih dengan buku saya ya. Nah, untuk objek ilmu tauhid, itu ada 6 ya yang kita kenal dengan rukun iman. Nah, jadi objeknya ada 6. Satu adalah iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada rasul-rasulnya, nah iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar. Jadi itu bahasan pokok ketika kita membahas ilmu tauhid, yaitu rukun iman yang 6 yang saya kira semua orang hampir sudah tahu, hampir sudah tahu gambarannya ya gitu ya. Mungkin nanti detail-detailnya akan kita bahas di buku ini. Nah, bahasan yang kedua adalah tentang ragam keyakinan manusia ditinjau dari rukun iman ya. Nah, terutama sumbernya ini saya ambil dari bukunya Kiai Haji Aceng Jakaria ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu bahwa keyakinan manusia itu terhadap agama sangat beragam ya. Ada yang mengatakan bahwa ada kurang lebih sekitar 5.000 atau ya ribuan ya keyakinan dan agama yang ada. Nah, banyak sekali kan ada agama, misalnya ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan macam-macam lagi ya, banyak agama. Nah, menurut The World Fatalog itu kan, ini tahun 2013 ya, sudah cukup lama, itu kan penduduknya itu ada sekitar 7 miliar lebih ya. Nah, sekarang kan hampir 9 miliar, di mana ya ada 31% itu kan beragama Kristen. Ini mayoritas dunia itu memang agama Kristen. Yang kedua adalah agama Islam sekitar 23%. Kemudian ada agama Hindu ya sekitar 6% ya, 13,8%. Ada agama Buddha juga 66,77%, dan sisanya juga bahkan ada ateis, dikatakan sekitar 2% penduduk dunia itu adalah ateis. Ateis itu adalah orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, ya tidak beragama apapun gitu. Itu namanya adalah ateis. Nah, karena perbedaan di antara agama-agama ini sudah cukup jelas, maka kita tidak ingin membahas itu. Tetapi kita akan mencoba membahas ya dari sisi rukun iman itu ragam keyakinan yang dekat dengan Islam walaupun tidak, yaitu bukan bagian daripada Islam itu sendiri. Yang pertama adalah aliran Batiniyah. Nah, siapa aliran Batiniyah ini? Aliran Batiniyah itu secara umum memang ada di semua agama. Nah, di dalam Islam pun ada gitu ya. Yaitu mereka yang meyakini bahwa mengimani kepada Tuhan dalam hal mengimani kepada Allah, tetapi mereka tidak mengimani kepada hal-hal lain gitu ya. Jadi keimanan mereka itu hanya kepada Tuhan, sedangkan rukun iman yang lainnya itu ya ditolak gitu ya. Mereka juga kadang-kadang tidak mau beribadah ya. Kenapa? Karena bagi mereka ya cukup mengingat Allah, cukup meyakini adanya Allah seperti itu. Nah, itu kan misalnya nih aliran batinnya di dalam Islam, ketika ditanya kenapa tidak sholat misalnya, mereka menjawab ya sholat itu untuk berzikir ya, inna sholata lidzikri, sungguhnya sholat itu untuk berzikir. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah berzikir ya tidak perlu sholat, kata mereka seperti itu. Padahal itu kan tidak betul, bahwa sholat itu mengingat Allah, betul gitu ya, tetapi bukan hanya mengingat Allah berarti sudah sholat. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Nah, itu adalah salah satunya aliran yang muncul jika kita lihat dari rukun iman ya yang 6. Jadi hanya meyakini adanya Tuhan atau adanya Allah. Nah, aliran yang kedua adalah ada Yahudi dan Nasrani. Nah, siapa itu orang Yahudi? Ya, orang Yahudi itu adalah orang-orang yang meyakini dan mengikuti kitab Taurat ya. Nah, tentu Taurat yang dulu dan yang sekarang berbeda gitu kan, karena ada perubahan. Tetapi orang Yahudi ini tidak beriman kepada kitab suci umat Islam, ya ini Al-Quran. Jadi umat Yahudi itu tidak percaya terhadap kitab suci Al-Quran. Padahal kan dalam rukun iman ya semua harus dipercayai ya, seperti itu. Nah, mereka tidak beriman dalam hal keimanan terhadap nabi. Nah, orang Yahudi itu hanya mengakui 23 nabi. Jadi orang Yahudi itu tidak mengakui kenabian Nabi Isa dan juga tidak mengakui kenabian
Nabi Muhammad SAW. Dua nabi mereka tidak akui. Nah, sedangkan kan tidak meyakini salah satu nabi saja itu kan hukumnya tidak lagi dihukumi sebagai orang yang beriman. Apalagi ini dua yang tidak diterima. Nah, bagaimana dengan orang Nasrani ya? Nah, orang Nasrani itu beriman kepada Injil dan mengikutinya, tetapi mereka tidak beriman juga kepada Al-Quran. Jadi baik Yahudi ataupun Nasrani, mereka tidak beriman terhadap Al-Quran. Artinya ya itu kan bermasalah secara tauhid. Dan dalam hal kenabian, jika orang Yahudi percaya 23 nabi, tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka umat Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka percaya kepada Nabi Isa tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, baik Yahudi ataupun Nasrani, karena mereka tidak percaya terhadap Quran, tidak percaya kepada salah satu nabi yang wajib diketahui, nah itu kan berarti bermasalah. Kemudian yang ketiga ya, tadi yang pertama Batiniah, kemudian yang kedua Yahudi dan Nasrani. Nah, yang ketiga adalah Ahmadiyah. Nah, jika Nasrani dan Yahudi itu mereka mendustakan salah satu atau dua daripada nabi yang wajib diikuti, nah Ahmadiyah itu percaya dengan 25 nabi yang wajib diikuti. Hanya saja mereka menambah satu nabi, yaitu Mirjam Ghulam Ahmad sebagai nabi. Apakah ini bisa diterima? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita meyakini ya, dan ini pasti, bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apa arti daripada nabi sebagai nabi terakhir ya? Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Arti yang pertama adalah tidak ada nabi bersamaan dengan nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hidup, itu tidak ada nabi lain yang hidup. Beda ketika nabi-nabi sebelumnya, kan ada yang satu zaman walaupun berbeda tempat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, tidak ada nabi yang lain. Satu, itu arti daripada khotaman nabi atau nabi terakhir itu. Kemudian yang kedua adalah tidak ada nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Mirjam Ghulam Ahmad kan hidup pada abad sekitar 19 ya, sehingga tidak bisa diterima ya. Artinya mereka melakukan bid'ah karena menambah satu nabi atau rasul yang seharusnya tidak ada. Aliran yang keempat adalah Mu'tazilah dan ingkar sunnah. Nah, kalau Mu'tazilah itu tidak menerima qada dan qadar sebagai rukun iman yang keenam. Karena kata mereka ya di dalam Al-Quran tidak ada gitu kan qada dan qadar. Nah, padahal kan kita tidak cukup hanya menggunakan berdalil itu dengan Quran, tapi juga dengan hadis. Sementara ingkar sunnah ya mereka menolak gitu kan, menolak kehujahan atau dalil daripada sunnah. Bagi mereka yang absolut, yang bisa diterima sebagai dalil, kata ingkar sunnah itu adalah Al-Quran saja. Itu tidak bisa ya, karena perintah Al-Quran sendiri ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah itu Quran, taat kepada Rasul itu adalah hadis ya, atau sunnah. Kemudian aliran yang kelima adalah Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini adalah mereka yang meyakini 12 imam yang harus diyakini sebagai keimamannya. Dan 12 imam ini kata orang Syiah itu adalah maksum ya. Tentu ada variannya ya. Orang Syiah itu tidak satu tidak monolog ya, tapi ada nanti beberapa macam-macam yang kita bahas mungkin di bagian selanjutnya. Nah, imam dalam akidah Syiah mirip dengan nabi, karena nabi adalah orang yang maksum. Nah, padahal dalam Islam yang maksum adalah nabi dan rasul. Selain itu tidak ada yang maksum, sekalipun fatwa-fatwa mereka kita juga ambil ya. Nah, itu adalah Syiah ya. Jadi dari ada 6 kurang lebih, ada 6 aliran ya tadi. Ada aliran Batiniah di dalam Islam, kemudian juga ada Yahudi Nasrani, kemudian ada Ahmadiyah, ada juga Mu'tazilah ingkar sunnah, dan juga Syiah. Nah, perlu dicatat baik-baik nih. Nah, bahwa bagi seorang muslim itu hendaknya meyakini dan mengamalkan keseluruhan rukun iman. Jadi rukun iman yang 6 itu wajib kita yakini, tidak ada satupun yang boleh ditolak. Nah, jadi tidak boleh memilih sebagian. Jadi siapapun yang mengingkari rukun iman salah satu atau sebagiannya, maka mereka dianggap keluar dari Islam atau kafir. Nah, bagaimana dengan aliran tadi? Ya jelas ya, aliran Batiniah hanya mengakui satu rukun iman. Yahudi Nasrani dia bermasalah di dalam kenabian dan juga Al-Quran. Nah, demikian juga dengan Mu'tazilah dan ingkar sunnah juga bermasalah berkaitan dengan keimanan terhadap qada dan qadar. Syiah juga sama gitu ya, sehingga karena mereka melanggar pokok-pokok akidah,
rukun iman, maka status mereka ya bisa dikatakan seperti saya tadi ucapkan, tidak boleh meyakini sebagian atau menolak rukun iman. Gak boleh ya, semua harus diyakini. Kalau sampai ada yang menolak sekalipun mengaku muslim, nah itu kan bisa terjerat sampai kesesatan bahkan kekafiran. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut ke episode selanjutnya, episode ketiga. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar.